Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang strategi membeli properti yang wow untuk kids zaman now, ya, atau untuk teman-teman yang berusia milenial. Kenapa kok mau membahas tentang ini? Karena pada belakangan terakhir ini, pada informasi yang muncul belakangan ini, disinyalir bahwasannya kaum milenial itu tidak mampu beli rumah, dan itu sudah terbukti sejak tahun 2014. Pada usia-usia milenial, pengguna KPR itu menurun gitu. Pengguna KPR-nya itu menurun. Nah, kenapa kok bisa? Yang pertama itu harga properti memang cenderung naik terus ya. Cenderung naik terus, penghasilan ya segitu-gitu aja, akhirnya kecenderungan untuk membeli properti menjadi lebih sedikit gitu. Yang kedua terkait dengan gaya hidup, lebih suka nongkrong, lebih suka traveling, dan mungkin lebih suka tinggal di tempat sewaan karena bisa berganti-ganti tempat gitu. Yang ketiga adalah banyak yang bekerja di sektor kreatif nih, teman-teman milenial tuh banyak yang bekerja di sektor kreatif, penghasilannya mungkin besar tapi tidak tentu, sehingga secara bank agak sulit dihitung gitu kan. Nah, walaupun sekarang sudah ada solusinya nih dari pemerintah. Yang keempat, suku bunga yang tinggi. Ya, suku bunga yang tinggi membuat orang memang tidak menarik untuk beli properti melalui KPR. Yang kelima adalah, ya itu tadi, memang sudah nggak minat beli properti. Ngapain beli properti, harus bayar mahal gitu kan. Belum nanti perawatannya, belum nanti macam-macamnya, teksnya dan macam-macam, mungkin mending nggak usah beli kan gitu. Dan terbukti pada survei tahun 2019 kemarin, pada usia milenial itu punya prioritas hanya sekitar 50% saja ya untuk membeli properti. Berarti sisanya sudah tidak menempatkan prioritas membeli properti adalah prioritas utamanya kan. Kemudian properti sendiri apa sih? Properti sendiri itu luas ya, luas. Tapi kaitannya hari ini yang kita bahas adalah properti yang terkait dengan tanah, rumah, kos-kosan, apartemen dan macam-macam. Bukan properti secara umum. Nah, ada syarat terjadinya transaksi properti sebelum masuk ke sana. Ada 8 syarat. Ada yang jual, ada yang beli, ada objek propertinya, ada legal propertinya, ada pejabat pembuat akte tanahnya, ada biaya pajaknya, ada badan pertanahannya, dan yang paling harus ada adalah harus ada uangnya. Dan terkait dengan semua ini, strategi beli properti itu yang penting adalah ada uangnya gitu kan. Nggak ada tuh beli properti pakai daun kan, nggak ada. Nah yang penting adalah gimana cara cari uangnya, atau gimana cara memanfaatkan, mendaya gunakan diri kita untuk mendapatkan uangnya kan gitu ya. Yang pertama adalah menunggu warisan atau hadiah. Nah, ini agak sedikit joke, cuman ini wajar-wajar aja sih, wajar-wajar aja, dan banyak juga yang terjadi kan gitu ya. Yang kedua, menikah. Menikah ini ada dua ya. Yang pertama, dengan Anda menikah itu berarti joint income-nya jadi naik. Ketika ada joint income-nya naik, tadinya misalnya cuma gajinya 2 juta, ada istrinya juga tambah 2 juta, berarti 4 juta, berarti kemampuan untuk membeli propertinya jauh lebih tinggi daripada kalau Anda sendirian kan gitu. Ya, itu yang 2 juta, yang 5 juta, 10 juta. Nah, yang kedua adalah menikah dengan orang yang sudah punya rumah. Nah, yang ketiga adalah membeli properti dengan menggunakan daya ungkit KPR atau kredit pemilikan rumah dari fasilitas perbankan. Bisa konvensional, bisa yang syariah. Nah, 75% orang beli properti masih menggunakan strategi ini. Jadi menurut data BI juga sih yang saya amati. Nah, next time kita bahas lebih dalam tentang strategi yang ketiga. Strategi yang keempat adalah mengangsur langsung ke penjualnya. Jadi sekarang itu banyak sekali penjual yang menjual propertinya dan tidak melalui perbankan tapi langsung mengangsur ke si penjualnya. Nah, ini teman-teman bisa memanfaatkan skema ini untuk mendapatkan properti baik secara konvensional maupun yang secara syariah. Yang kelima, menabung emas. Nah, kenapa menabung emas? Karena emas itu harganya relatif cenderung stabil, atau nilainya cenderung stabil. Harganya selalu naik tapi nilainya sebenarnya dia cenderung stabil. Sedang rupiah atau mata uang nilainya semakin hari semakin menurun. Daripada nilainya menurun, mending ditabung di dalam bentuk emas. Next, nanti kalau sudah emasnya banyak, toh sekarang kan ada tuh yang emas yang dijual cuma 1 gram, 3 gram, 5 gram gitu ya. Kalau nanti emasnya sudah banyak, baru diberikan properti atau untuk DP beli properti. Yang keenam adalah membeli tanah baru. Membeli tanah baru membangun rumah kemudian. Daripada kalau beli rumah langsung mahal 300 juta, sekarang baru punya uang 100 nih, lebih baik 100-nya dibeliin tanah dulu, kita tabung lagi, nah dengan emas atau dengan rupiah, next kita baru bangun rumahnya. Atau nanti kalau sudah dapat tanahnya, kita bangun rumahnya dengan misalnya dengan kredit
kredit pembangunan rumah misalnya kalau ada gitu ya. Kemudian yang ketujuh, menjadi agent properti. Pilihannya begini, ketika teman-teman mengangsur KPR selama 15 tahun, ya, mau nggak teman-teman menjual properti dan mendapatkan komisi dari penjualan properti? Misalnya pengen rumah 300 juta, berarti target penjualan kita anggaplah 30 miliar misalnya gitu. Dan selama 5 tahun, teman-teman mengejar target penjualan 30 miliar itu. Dan akhirnya mendapat komisi 300 juta. Pilih mana? Punya rumah 300 juta dalam waktu 5 tahun atau mengangsur selama 15 tahun. Itu kan sebuah pilihan. Yang kedelapan adalah berbisnis properti. Macamnya banyak sekali sebenarnya, menjadi flipper, berbisnis developer. Ya memang butuh modal dan butuh skill. Next kita akan bahas jauh lebih dalam tentang hal ini. Yang kesembilan adalah berinvestasi di properti itu sendiri. Nah, sekarang itu banyak permunculan mengenai crowdfunding properti dengan imbal balik sekitar 15-25%, baik secara konvensional maupun secara syariah. Ya, kapan-kapan kita bahas juga nih lebih dalam. Nah, daripada menabung di bank misalnya, yang mungkin akan tergerus oleh bunga atau biaya, lebih baik uangnya ditabung di crowdfunding properti, platform yang ada di online itu. Ya. Nanti teman-teman boleh googling lah, crowdfunding properti gitu kan. Anda bisa nabung di sana, teman-teman bisa nabung di sana, ya kan? Nanti dapat imbal balik. Nanti imbal baliknya misalnya nih, dan mereka bisa kita investasi mulai 500.000, 1 juta, 2 juta. Jadi gaji teman-teman bisa misalnya bulan ini 500.000 masuk dulu, bulan depan masuk lagi 500.000. Selama terakumulasi selama berapa tahun teman-teman bekerja dan berinvestasi di properti dengan imbal balik anggaplah 15% selama 1 tahun, wah itu kan bisa luar biasa penghasilannya dan nanti bisa diberikan di properti. Ya, itu ada 9 strategi memiliki properti yang wow untuk kids zaman now. Yang terakhir, quote dari saya kutip dari orang lain juga, jangan tunda beli properti tapi beli properti dan tunggu. Keep in touch, saya Arif Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.